Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna afdalal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersua kembali di saluran yang berbahagia ini. Kita masih membahas tentang al-kabair dan kita sudah sampai pada pembahasan al-kabair yang ke-19, yaitu kabirah syurbul khamr, dosa besar berupa minum minuman yang memabukkan, yaitu haramnya khamr dan celaan serta hukuman yang berat bagi pelakunya, bagi peminumnya. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang pengharaman khamr, bahwa khamr ini diharamkan bukan hanya pada agama ini, tapi juga pada agama-agama sebelumnya. Khamr ini juga telah diharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat kemenangan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr tersebut dan melalui berjudi, dan menghalangi kamu dari zikrullah dan dari salat. Fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari perbuatan itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang pengharaman khamr dan keburukan yang ada pada khamr itu. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali disebutkan celaan dan teguran yang keras terhadap para peminumnya. Di antaranya Nabi SAW mengancam siapa saja yang minum khamr di dunia dan dia tidak bertaubat darinya, maka dia tidak akan minum nanti di akhirat kelak. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya minum tinatul khabal, yaitu keringat penghuni neraka dan air kotoran penghuni neraka bagi orang-orang yang minum khamr. Dia tidak bertaubat darinya, maka Allah akan meminumkannya tinatul khabal, yaitu keringat penghuni neraka. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Allah tidak akan menerima taubatnya sampai 10 hari, sampai 40 hari. Dan apabila dia meninggal dalam keadaan ia candu dan menghalalkannya, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang sama seperti abidi wathan, seperti penyembah berhala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan bahwa khamr ini adalah ummul fawahish. Ummul fawahish, induk dari segala kekejian, dan merupakan salah satu dosa-dosa yang terbesar. Orang yang minum khamr itu sama artinya atau sama kedudukannya seperti ia seolah-olah telah berbuat zina terhadap ibu dan bibi-bibinya. Demikian pula orang yang mati sementara di dalam perutnya masih ada khamr, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, itulah beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang pengharaman khamr. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa khamr adalah najis. Dan kata-kata najis sendiri menunjukkan sesuatu yang paling buruk dan kotor. Oleh karena itu, kata-kata rijs ini disebutkan juga untuk berhala, yang merupakan makna terburuk dari kata kotor. Allah Subhanahu wa taala mengatakan rijsun min amali syaitan, yaitu adalah rijs, kotoran, dan termasuk perbuatan syaitan. Demikian pula para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya itu dengan kata-kata innamal khamru ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Hanya saja al-khamr itu. Kata-kata innama ini menunjukkan celaan yang keras terhadap khamr, karena dia memberikan faedah hasar. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidaklah khamr itu melainkan najis yang tidak mengandung kebaikan sedikit pun, tidak membawa kebaikan sedikit pun. Kemudian penyebutan khamr di dalam ayat itu disertakan dengan penyebutan ansab. Ansab itu adalah penyembahan pemberian kurban untuk berhala. Memberikan kurban untuk berhala, berkurban untuk berhala, itu ansab. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sertakan dengan kata-kata azlam, yaitu menguludi nasib dengan anak panah, yang merupakan perbuatan penyembah berhala dan kesyirikan serta khurafat. Oleh karena itu, ketika menafsirkan ayat ini, para ahli tafsir menyantumkan hadis yang sahih, yaitu mudminul khamr in mata laki Allahu ka'abidi wathan. Pecandu khamr, jika dia mati dalam keadaan dia candu kepada khamr itu, dia mati dan bertemu Allah Subhanahu wa taala ka'abidi wathan, maka ia akan menemui Allah Subhanahu wa taala seperti penyembah berhala. Ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah ahadits sahihah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyamakan, menyetarakan orang-orang yang candu kepada khamr ini seperti abidi wathan, seperti penyembah berhala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan minum khamr termasuk salah satu perbuatan syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan min amalis syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Dan kita tentunya dilarang bertasyabuh dan mengikuti perbuatan syaitan, karena syaitan itu selalu mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat bahwa di antara perbuatan syaitan adalah syaitan berkehendak yuqi'u bainakumul adawah, ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha, yaitu syaitan bermaksud menimbulkan permusuhan
dan kebencian di antara kamu, mengobarkan api permusuhan dan kebencian di antara kamu, di antara umat manusia melalui khamar tersebut. Dan perbuatan setan merupakan penyebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyebut perintah untuk meninggalkan khamar dengan kata-kata fajtanibu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibu, jauhilah khamar itu, yang merupakan kata perintah yang sangat kuat dan keras, sebab kata ini mengandung makna meninggalkannya sekaligus menjauhinya, menjauhkan diri dari benda tersebut, sehingga orang yang meninggalkan khamar berada di satu sisi yang letaknya jauh dari benda yang ditinggalkannya, ya, jauh dari benda yang ditinggalkannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan zina dengan mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Artinya kita harus berada di tempat yang jauh dari dosa tersebut. Demikian juga khamar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibuh, jauhilah dia, jauhilah dosa minum khamar ini, jauhilah khamar ini. Artinya kita berada di tempat yang jauh darinya. Maka dari itu kita tidak dibenarkan dan dilarang hadir di majelis yang mana diedarkan khamar di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhinya. Kita diperintahkan untuk menjauhinya, bukan hanya sekedar meninggalkannya. Kalau meninggalkannya, mungkin khamar ada di hadapan kita, kita tidak minum. Itu mungkin sudah dikatakan meninggalkan. Tapi kita belum melaksanakan perintah Allah fajtanibu, yaitu menjauhinya. Jadi tidak cukup hanya dengan meninggalkannya saja, tapi juga kita harus menjauhkan diri darinya dan membersihkan tempat tinggal kita, rumah-rumah kita dari benda ini. Nah, demikian ikhwan fillah, ya. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa Al-Quran tidak menggunakan kata-kata ijtinab kecuali untuk perkara-perkara yang besar, larangan-larangan yang besar seperti larangan syirik, ya, perintah untuk menjauhi taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan ridha dengan penyembahan itu, yang mencakup perbuatan syirik, penyembahan berhala dan seluruh perbuatan-perbuatan melanggar batas dan dosa-dosa besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibu ar-rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta, persaksian-persaksian palsu. Ya, penyembahan berhala, persaksian palsu ini adalah dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata fajtanibu. Demikian juga Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 36, wajtanibu at-taghut, dan jauhilah taghut itu. Ya, dukun, tukang sihir, ya, jin-jin yang durjana, ini termasuk taghut. Ya, dan ra'sut taghut adalah iblis. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala walladzina ijtanabut taghut ay ya'buduha, surah Az-Zumar ayat 17, dan orang-orang yang menjauhi taghut dan tidak menyembahnya. Demikian juga Allah mengatakan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari dosa-dosa kecil. Jadi kata-kata ijtinab, perintah untuk menjauhi, itu Allah gunakan di dalam Al-Quran untuk dosa-dosa yang besar, dan khamar termasuk di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dengan menjauhi khamar akan membawa kita kepada kemenangan dan keselamatan dan kesuksesan. Allah mengatakan di akhir ayat, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka tinggalkanlah dia, semoga kamu mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Berarti bagi yang melakukannya dapat
menyebabkan kerugian dan kegagalan di dunia dan di akhirat. Demikian juga minum khamar, ikhwan fillah, itu penyebab kehancuran bagi seseorang. Bukan hanya akhiratnya saja yang hancur, namun dunianya juga turut hancur bersama akhiratnya. Ya, kalau kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang candu kepada minuman keras, maka semuanya berantakan. Mulai dari dirinya berantakan. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, salatnya, zikirnya berantakan. Hubungan muamalahnya dengan sama manusia juga berantakan. Mulai dari hubungannya dengan keluarganya, yaitu anak istrinya, sampai kepada karib kerabatnya, semuanya berantakan. Disebabkan khamar ini, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Berapa banyak kita lihat rumah tangga yang karam, kandas, disebabkan ya suaminya misalnya kecanduan khamar. Atau lebih parah lagi mungkin istrinya yang kecanduan khamar. Jadi ini sangat merusak. Maka Allah mengatakan la'allakum tuflihun. Semoga kamu beruntung dengan meninggalkan khamar itu. Sebaliknya jika kamu tetap mencanduinya, maka kamu akan menuai kerugian dan kegagalan, kehancuran di dunia sebelum di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan khamar itu sebagai sumber permusuhan dan kebencian, yang merupakan pokok kerusakan dunia yang paling jelek, yang menjurus kepada berbagai pelanggaran hukum yang berkaitan dengan harta, kehormatan dan jiwa. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut khamar ini sebagai ummul fawahish. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa khamar ini adalah penghalang dari zikrullah dan dari salat. Sementara zikrullah dan salat adalah ruh dan tiang agama. Ruh dan tiang dari Islam ini adalah zikrullah dan salat. Salat salah satu fungsinya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Zikrullah salah satu faedahnya adalah tatmainnul qulub, jiwa akan tenang. Nah, orang yang minum khamar maka dia tidak akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan hatinya tidak akan tenang. Jadi zikrullah dan salat adalah ruh dan tiang dinul Islam, bekal dan perlengkapan seorang mukmin dalam menghadapi syaitan. Nah, sudah dia maklumi ya bahwa penghalang zikrullah itu berbeda dengan penghalang salat. Penghalang zikrullah itu berbeda dengan penghalang salat. Orang yang mabuk itu tidak bisa sholat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang dalam keadaan mabuk untuk sholat. Ya, dia tidak mengerti apa yang dibacanya. Dia tidak akan memahami apa yang dibacanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa khamar dan judi itu adalah mencegah seseorang itu dari zikrullah dan dari sholat. Maka dari itu jauhilah diri kita dari dosa khamar ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan perintah ini untuk berhenti darinya ya dengan redaksi istifham. Tapi maksudnya adalah pengingkaran dan larangan dalam bentuk pertanyaan yang disertai dengan fa sababiyah yang menunjukkan larangan, yang menunjukkan celaan atas apa yang dilarang itu. Fahal antum muntahun. Ini adalah suatu tahdid. Ya, tahdid artinya ancaman yang berisi larangan. Ancaman sekaligus berisi larangan. Fahal antum muntahun. Maukah kamu berhenti? Maksudnya kamu harus berhenti. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan satu peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, yaitu surat ayat 92, surah Al-Maidah 92, melanjutkannya dengan kata-kata wa atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taatilah Allah yang telah memerintahkan kamu untuk menjauhi khamar. Ya, sebagaimana kamu menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya.
yaitu judi, ansab dan azlam. Judi, menyembah berhala, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib. Ya. Taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang telah mengharamkan kepada kamu khamar tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan wahdharu, dan berhati-hatilah. Ya, ini berhati-hati. Jangan sampai kamu mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Atau berhati-hatilah terhadap cobaan dunia. Ya, cobaan dunia dan siksa akhirat yang akan menimpa kalian jika kalian menyalahi, menyelisihi, melanggar perintah Allah dan Rasulnya, yaitu kamu tetap minum khamar. Maka fahdharu, hati-hati ya atas fitnah dunia dan siksa akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, sebagaimana kita lihat, orang yang minum khamar boleh saja dia menanggalkan agamanya. Dia mengucapkan kata-kata kufur. Ya, bahkan dia mungkin mencaci Allah dan Rasulnya karena mabuk, ikhwani fiddin. Maka Allah mengatakan fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi, melanggar perintah Allah dan perintah Rasul itu takut akan ditimpa fitnah dan ditimpa adab yang sangat pedih. Imam Ahmad mengatakan fitnah yaitu kufur. Ya, fitnah yang paling besar adalah kufur, kekufuran. Seorang yang mabuk tanpa disadari dia jatuh kepada kekufuran, ya, karena menyalahi perintah Rasulnya. Au yusibahum adzabun alim, yaitu di akhirat, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikianlah. Ya, jadi khamar ini merupakan induk kekejian, kotoran yang dapat menimbulkan berbagai macam kemaksiatan, kehancuran yang dapat membinasakan dunia dan akhirat kita, dosa besar yang menimbulkan berbagai macam keburukan-keburukan. Dan Rasulullah SAW juga telah mengharamkan segala macam bentuk muamalah yang berkaitan dengan khamar, mulai dari yang meminumnya, yang membawanya, yang menjualnya, yang menghadiahkannya, atau yang menjadikannya obat. Mereka semua dapat laknat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ya, beliau bersabda, "Atani Jibril, faqal." Jibril datang kepadaku, lalu ia berkata, "Ya Muhammad, inna Allah azza wa jalla qad la'ana al-khamr wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilataha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa ba'i'aha wa mubta'aha wa saqiyaha wa mustaqiha." Jibril mendatangiku dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melaknat khamar, melaknat orang yang memeras khamar, yaitu memeras anggur atau bahan apapun dan mengolahnya menjadi khamar, pengolahnya yang minta diolahkan untuknya, minta diperaskan untuknya, peminumnya, pembawanya, yaitu penghidangnya, orang yang menerimanya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang menuangkannya, dan orang yang minta dituangkan untuknya. Jadi semuanya kena, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu kena laknat melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, dan khamar ini ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya karena sebuah ilat. Ilatnya adalah menghilangkan fungsi akal. Ini merupakan sebab ya diharamkannya khamar. Aisyah meriwayatkannya mengatakan, pernah ditanyakan kepada Rasulullah tentang al-bid'u. Al-bid'u yaitu minuman keras yang terbuat dari madu yang biasa dikonsumsi oleh penduduk Yaman. Maka Rasul mengatakan, kullu syarabin askara fahuwa haram. Kullu syarabin askara fahuwa haramun. Nabi mengatakan semua minuman askara yang memabukkan maka hukumnya haram. Jadi kalau dia memabukkan, ya, membuat hilang fungsi akal, membuat peminumnya mabuk, maka haram, bahwa haram.
Jadi Nabi ketika ditanya tentang al-bid'u, ini adalah satu jenis khamar. Al-bid'u yang terbuat dari madu, yaitu diolah sedemikian rupa hingga jadi khamar dia. Ditanyakan kepada Nabi tentang minuman ini. Nah, ini minuman ini populer, sangat populer di negeri Yaman. Orang-orang Yaman atau penduduk Yaman biasa mengkonsumsi ini. Maka Nabi memberikan jawaban yang menjadi satu kaedah ya umum, kullu syarabin askara fahuwa haram. Semua minuman yang memabukkan fahuwa haram. Ibnu Umar juga pernah meriwayatkan, ia berkata, Umar pernah berkhutbah di atas mimbar, ya, yaitu mimbar Rasulullah SAW. Ia mengatakan dalam khutbahnya, sesungguhnya telah diturunkan hukum pengharaman khamar yang terbuat dari 5 bahan: anggur, kurma, gandum hintah, gandum syair, dan madu. Dan khamar adalah apa saja yang dapat menghilangkan akal, kata beliau. Ma yukhamirul aqal. Umar mengatakan, ya, khamar itu diturunkan, pengharaman khamar itu diturunkan dari 5 bahan, ya, yang biasa dikonsumsi pada masa itu, yaitu dari anggur, dari kurma, dari gandum, gandum hintah ataupun gandum syair, dan dari madu. Kemudian beliau mengatakan, dan khamar itu adalah apa saja yang dapat menghilangkan akal. Jadi inilah ya kita katakan merupakan illat, ya illat, ya alasan hukum diharamkannya khamar atau larangan khamar. Ya, Abu Musa juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami berada di daerah pembuat minuman dari madu yang disebut al-bid'u, dan dari gandum syair yang disebut al-mizr. Lalu beliau menjawab, kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Jadi kita tidak lihat apa labelnya, ya, kita lihat sifatnya. Jadi sifat minuman yang askara, muskir, maka dia haram hukumnya. Nah, demikian ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, diriwayatkan juga dari An-Nu'man bin Bashir yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, inna minal 'inabi khamran, wa inna minat tamri khamran, wa inna minal 'asali khamran, wa inna minal burri khamran, wa inna minas sya'iri khamran. Sesungguhnya ada jenis khamar yang terbuat dari anggur, ada khamar yang terbuat dari madu, ada khamar yang terbuat dari gandum, bur, ada khamar yang terbuat dari gandum syair, ya. Nah, semua itu adalah khamar. Semua itu adalah khamar, ikhwan fillah, azani Allah jami'an. Ya. Nah, kemudian juga Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, al-khamru min hataini syajarataini, an-nakhlah wal 'inabah. Khamar terbuat dari 2 pohon ini, yaitu pohon korma dan pohon anggur. Ya, jadi maksudnya, ya, pada waktu itu, ya, pada masa Nabi, khamar itu ya banyak dibuat dari 2 pohon ini, yaitu pohon korma dan pohon anggur, yaitu bahan pembuatnya. Nah, sekarang ini banyak, ya, dibuat dari air kelapa juga bisa, dari air nira juga bisa menjadi tua, ya, ya, atau dari apa saja, dari alkohol juga bisa diolah hingga menjadi khamar. Nah, jadi khamar itu adalah apa saja yang dapat menghilangkan akal, itu menghilangkan fungsi akal. Nah, itulah yang disebut sebagai minuman yang memabukkan. Oleh karena itu, memabukkan adalah sebab diharamkannya khamar, ya, al-iskar. Dan riwayat yang mencantumkan bahwa pengharaman khamar itu karena benda, ya, benda khamar itu sendiri, itu tidaklah benar, ya. Jadi bukan hanya dari anggur. Ya, sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa tidak disebut khamar jika bahannya bukan anggur. Nah, itu keliru, ya, terbantahkan dengan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Bahkan dari madu. Kalau ada seorang yang mampu membuat khamar itu dari madu, maka tidaklah lantas ia halal diminum, dikonsumsi. Ya, apabila memang diciptakan dan dibuat untuk menjadi minuman-minuman yang memabukkan. Ya, seperti yang ditanyakan oleh para sahabat tentang al-bid'u tadi. Ya, khamar yang terbuat dari madu, ya, diolah sedemikian rupa, kemudian dijadikan sebagai minuman keras. Demikian juga dari gandum, bisa juga dari jagung.
bisa juga dari air nira, atau dari buah-buah lainnya. Ya, semua bisa diolah hingga menjadi khamar. Jadi patokannya adalah ya apa saja yang dapat menghilangkan akal, minuman yang apabila diminum dapat menghilangkan fungsi akal alias memabukkan, maka hukumnya haram. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Tahdhirus Sunan mengatakan, ya, setelah mencantumkan ya beberapa hadis yang menunjukkan yang merupakan dalil ya dalam masalah ini, seperti hadis-hadis yang kita bacakan tadi, beliau mengatakan nas-nas sahih ini dengan jelas mengkategorikan minuman khamar, ya, menggolongkannya sebagai minuman khamar, ya, menggolongkannya sebagai minuman khamar walaupun dibuat dari selain anggur, ya, mengkategorikan minuman khamar apapun bahannya walaupun dibuat dari bahan selain anggur. Yes, ya, kemudian diolah menjadi khamar. Ya, dalam istilah bahasa Al-Qur'an dikatakan khamar. Nah, dengan bahasa ini juga Al-Qur'an berbicara kepada para sahabat tanpa sibuk melakukan kias dalam menetapkan nama khamar. Padahal khamar itu banyak macamnya. Banyak namanya. Nah, sekarang ini macam-macam namanya. Ya, ada yang namanya whisky, ada yang Johnny Walker dan lain sebagainya. Ya, nah semua itu sama hukumnya, yaitu diharamkan. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi itulah dia sebab, alasan, ya, illat, ya, diharamkannya dan dilarangnya khamar, yaitu dia memabukkan. Ya, tanpa melihat dari bahan apa dia dibuat, tanpa memandang dari zat apa dia diciptakan. Ya, dari pohon apa dia diperas, dari buah apa dia diperas. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu jami'an. Nah, ini untuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa khamar itu hanyalah minuman yang diperas dari anggur. Nah, itu salah dan keliru. Nah, kemudian khamar ini ikhwan fillah diharamkan meminumnya sedikit maupun banyak. Mungkin seorang mengatakan, wah, khamar ini diharamkan karena ilat memabukkan. Nah, kalau saya meminumnya sedikit saja tidak memabukkan, misalnya perasan anggur, ya, kita minum kamput atau tua, sedikit saja tidak memabukkan, apakah itu dibolehkan? Dia tidak membuat kita mabuk, tapi itu minuman yang memabukkan. Misalnya kita minum whisky misalnya, sedikit saja dan tidak mabuk, apakah itu dibolehkan? Ya, dibolehkankah hal seperti itu? Ya, bila ada yang mengatakan misalnya, bukankah yang diharamkan itu yang membuat hilang fungsi akal, sementara saya minum whisky sedikit saja tidak menghilangkan fungsi akal? Maka jawabannya ikhwan fillah, ya, minum khamar itu, meminum minuman yang memabukkan itu diharamkan sedikit maupun banyak. Nah, ini berdasarkan hadis yang banyak sekali, diantaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa saja yang memabukkan hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak, banyak maupun sedikit hukumnya haram. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, ya, bahwa ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin haram, ma askara al-faraq, ya, ma askara al-faraqu minhu, ma askara al-faraqu minhu, famil'ul kaffi minhu haram. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Jika satu farak darinya itu dapat memabukkan, maka sepenuh telapak tangan pun juga haram. Artinya sedikit maupun banyak itu tetap haram. Mau minum 1 liter, ya, mau minum cuma 1 mililiter, ya, atau setitik saja, maka itu tetap haram hukumnya. Jadi tidak boleh minum khamar ini walaupun dengan tujuan mencicipinya. Ya, mencicipinya. Nah, saya cicipi dulu lah nih, ini khamar atau tidak. Nah, kalau kita ragu, maka meninggalkannya adalah lebih baik. Ya, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkanlah apa yang membuat kamu ragu kepada apa yang tidak, ya, kamu ragu darinya. Jadi kalau kita ragu ini ada khamar atau tidak, maka tinggalkan. Jangan kita cicipi dulu sedikit, wah sedikit saja minum khamar enggak mengapa. Nah, itu tidak dibolehkan, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikian ikhwan fillah. Ya, jadi sedikit maupun banyak
itu haram hukumnya. Sa'id bin Abi Waqqas juga pernah meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, ya, Rasul bersabda, aku melarang kalian dari setiap minuman yang memabukkan sedikit maupun banyak. Aku melarang kalian dari setiap minuman sedikit yang banyaknya dapat memabukkan. Ya. Walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Ya, walaupun hanya beberapa tetes saja, maka itu tetap haram hukumnya, ikhwan fillah. A'azanillahu wa iyyakum jami'an. An-Nasa'i di dalam kitab Sunannya mengatakan, hadis ini merupakan dalil diharamkannya minuman yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Tidak seperti yang dikatakan oleh para penipu diri mereka sendiri yang mengharamkan tegukan terakhir dan menghalalkan tegukan-tegukan yang sebelumnya, ya, yang sudah diminum sebelumnya. Padahal para ulama tidak berselisih pendapat bahwa mabuk total tidak harus muncul pada tegukan terakhir. Walaupun tegukan pertama, kedua, dan seterusnya tidak memabukkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Ya, jadi ikhwan fillah azanillahu jami'an, ya, khamar ini tetap diharamkan hukumnya, minumnya sedikit mau minumnya banyak itu tidak ada beda di dalam hukumnya. Nah, demikian. Oleh karena itu tidak boleh kita mencicipi khamar. Ya, mencicipi khamar. Saya tidak minum khamar, katanya. Saya hanya mencicipi setetes atau dua tetes saja. Ingat, setetes atau dua tetes, segelas atau dua gelas sama hukumnya. Ya, tidak lantas, wah, dosa saya ringan. Kenapa? Saya cuma minum satu tetes saja, satu tetes atau dua tetes saja. Ya, sedikit saja. Dia lebih banyak, lebih besar dosanya. Kenapa? Dia minum satu gelas, dua gelas. Ya, sama hukumnya. Mau satu botol, dua botol, satu gelas, dua gelas, satu tetes, dua tetes. Kalau itu khamar, maka hukumnya sama, ikhwan fiddin. Diharamkan dan ancamannya juga sama, ikhwan fiddin. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Hanya saja kalau dia minum sampai mabuk, nah ini kerusakannya lebih besar lagi. Ya, kenapa? Karena dengan mabuk itu dia bisa, ya, meninggalkan salat, meninggalkan zikrullah, bahkan dia bisa berbuat kezaliman, ya, terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Nah, demikian ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian yang terakhir dalam pertemuan kita kali ini adalah kita tidak boleh menamakan khamar itu dengan selain namanya. Ya. Menyebut khamar dengan bukan sebutannya, hingga menyamarkan keadaannya, menyamarkan statusnya. Nah, ini tidak boleh. Ya, haram hukumnya menamakan khamar dengan selain namanya. Ya, Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari telah meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim lihajatin fayaquluna irji ilayna ghadan fayubayyitumuhullah wa yada'ul alam wa yamsakhu akharina kiradatan wa khanazira ila yaumil qiyamah." Akan ada di kalangan umatku ini satu kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra dan khamar serta alat-alat musik. Dan beberapa kaum akan mendatangi tempat yang terletak di dekat gunung yang tinggi dengan membawa ternak-ternak yang mereka gembalakan. Lalu kedatangan orang miskin yang meminta sesuatu kepada mereka. Lantas mereka berkata, "Kembalilah kemari besok." Pada malam harinya Allah Subhanahu wa taala menimpakan gunung tersebut kepada mereka, dan sebagian lagi dikutuk menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat. Jadi Rasulullah mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada di kalangan umatku ini satu kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik. Nah, kemudian diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la yastahillanna ta'ifatun min ummatil khamr bi ismin yusammunaha iyah. Sekelompok umatku akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan minuman khamar. Ya, mereka menyebutnya dengan nama lain yang mereka berikan kepadanya.
Di dalam lain dikatakan yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamakan minuman itu dengan nama lain hingga tersamar. Nah, ini kan bukan khamr, ini bukan arak, ini adalah misalnya apa? Ini adalah tua, ini adalah air nira. Ternyata apa? Itu adalah khamr. Ikhwan fillah azani Allah. Jadi ya pergantian nama ini, perubahan nama ini tidak merubah hakikat. Ya, tidak merubah hakikat. Jadi kita kembali kepada hakikatnya, kepada sifat dari minuman yang dari khamr ini, yaitu memiliki sifat memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Jadi hadis ini merupakan bukti ya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti nubuat beliau. Karena berita ya berupa peringatan keras yang beliau sampaikan dahulu ya, berapa 15 abad lebih yang lalu ya. Beliau sampaikan itu dahulu sudah menjadi kenyataan sekarang. Ya, apa yang beliau sampaikan dahulu ya sekarang ini sudah menjadi kenyataan. Berapa banyak orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin, para pencandu khamar, yang menamakan khamar tersebut dengan nama-nama yang mereka buat sendiri dan tidak ada dasarnya dari Al-Quran. Seperti mereka sebut ya khamar itu sebagai minuman masyrubat ar-ruhiyah, minuman rohani. Ya, mereka juga mengatakannya, menyebut khamar itu ummul afrah, ya, sumber kegembiraan. Mereka menyebutnya whisky, mereka menyebutnya arak, dan mereka menyebutnya dengan nama-nama lain yang menyamarkan kita katakan keadaan dari khamr itu sendiri. Nah, jadi Rasulullah SAW mengharamkan kita, melarang kita memberi nama bagi khamr itu dengan nama-nama yang membuat dia itu tersamar ya dari hakikat yang sebenarnya. Jadi seorang muslim tidak boleh tertipu dengan nama yang mereka berikan pada khamr itu ya. Nah demikian, kemudian tanpa sengaja mereka ikutan menyebut-nyebut nama tersebut. Akan tapi mereka harus menamakannya dengan nama-nama yang buruk seperti khamar, ummul khaba'is, ya, ummul fawahish, ya, miftahu kulli syarr, ya, kunci semua kejahatan, ya, syarabu syaitan, minuman syaitan, ya, karena dia adalah amalan syaitan dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh kita namakan khamar ini dengan nama-nama yang ya apa namanya membuat ya orang itu cenderung ya dan suka kepada khamar. Ya, nama-nama yang mendorong orang untuk mencicipinya. Nah, itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam Fathul Bari, ya, di dalam hadis ini terdapat ancaman keras terhadap orang yang melakukan muslihat untuk menghalalkan sesuatu yang haram dengan cara memberi namanya dengan nama lain. Ya, dan hukum ini berada di seputar illat. Ya, dan illat pengharaman khamar adalah memabukkan. Setiap didapati sifat memabukkan maka hukumnya haram walaupun berbeda namanya. Nah demikian yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan hukum ini berada di seputar ilat, dan ilat pengharaman khamar adalah memabukkan. Jadi setiap didapati sifat memabukkan maka hukumnya haram, ikhwan fillah, walaupun berbeda namanya. Ya seperti sekarang ini sebagian orang menyebutnya sebagai wine. Ya ini wine, ya anggur. Ya sebagian orang bahkan dengan kebodohannya mengatakan kalau untuk di tempat-tempat yang dingin ini jadi halal hukumnya. Nah, itu kebodohannya ya ikhwan fillah azanillahu jami'an. Ya bahwa minum khamar itu bukanlah seorang itu sampai mabuk barulah ya diharamkan dia minum khamar, tidak. Walaupun dia minumnya tidak sampai mabuk tetap diharamkan. Ya karena minuman ini bisa kita katakan menyeret dia kepada kondisi mabuk tersebut. Bukan artinya kalau belum mabuk ya belum diharamkan. Nah demikian ikhwan fillah. Jadi tetap diharamkan, mau di tempat yang dingin, mau di tempat yang panas, mau di kutub utara, di kutub selatan, atau di tempat yang paling panas di dunia, itu tetap diharamkan khamar ini ya. Tidak boleh kita mencicipinya dan minumnya. Nah demikian ikhwan fillah azani Allah jami'an. Ya kajian kita tentang khamar intinya adalah khamar merupakan minum khamr adalah salah satu perkara dosa besar yang mendatangkan banyak sekali kemudaratan, ya, yang bisa mendatangkan banyak sekali keburukan di dunia maupun di akhirat. Nah demikianlah ya, lebih dan kurang kita mohon maaf, dan untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya silahkan.
Ya, saya syukuran jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada Ustaz, dan demikian ikhwatal iman azanakum pendengar Radio Roja yang semoga Allah rahmati dan muliakan dimanapun Anda berada. Pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, pembahasan Al-Kabair, dosa besar minum khamr. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Namun kami mohon maaf kepada Anda pendengar sekalian yang berusaha untuk menghubungi kami melalui line telepon. Dikarenakan waktu yang tidak mencukupi, akan kami angkat pertanyaan-pertanyaan yang melalui pesan singkat saja. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Ummu Husain yang berada di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustadz, apakah alkohol termasuk khamr? Kalau iya, bagaimana hukumnya minum obat-obatan kimia yang mengandung alkohol? Karena banyak sekali obat-obatan yang mengandung alkohol, sedangkan Allah tidak menurunkan obat pada yang haram. Silakan Ustaz. Ya, ini satu pertanyaan yang bagus. Ya, sebelumnya kita jelaskan ya bahwa berobat dengan khamr itu tidak dibenarkan dan dilarang. Ya, Rasulullah secara umum mengatakan innallaha anzalad da' wad dawa' wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawau wa la tadawau biharam. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka berobatlah, tapi jangan berobat dengan benda yang haram. Demikian juga diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata, anakku menderita sakit, lalu aku buatkan air buah untuknya di cangkir. Ketika Nabi masuk, ternyata air buah sudah basi. Lalu beliau bertanya, apa ini? Aku menjawab, anakku sedang sakit dan aku buatkan air buah untuknya. Maka beliau bersabda, innallaha lam yaj'al shifa'akum fil haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan bagi kamu dengan benda-benda yang haram. Ya, jadi ini ada kemungkinan dia sudah menjadi khamr, maka Nabi mengatakan, memperingatkan kepadanya, ya innallaha lam yaj'al shifa'akum fil haram. Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu dari benda-benda yang haram. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, diriwayatkan juga dari Abdurrahman bin Utsman bahwasanya seorang dokter pernah menanyakan kepada Rasulullah tentang hukum kata yang dijadikan obat. Maka beliau melarang dokter itu membunuh kata. Ya, membunuh kata. Nah, demikian. Jadi tidak boleh kita berobat dengan yang haram. Nah, termasuk di dalamnya menjadikan khamar ya sebagai obat. Nah, ini haram hukumnya. Secara khusus ya telah diriwayatkan dari Tariq bin Suwaid Al-Ju'afi, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum khamar. Maka beliau melarang khamar atau benci ya membuatnya. Lalu Tariq berkata, aku membuatnya untuk obat. Yaitu Rasul tidak suka membuatnya dan melarang minum khamar. Maka Tariq berkata, aku membuatnya untuk obat. Maka Rasulullah menjawab, khamar itu bukan obat, tapi penyakit. Khamar itu bukan obat, akan tetapi ia adalah penyakit. Nah, diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW telah melarang menjadikan benda-benda kotor sebagai obat. Rasulullah SAW telah melarang menjadikan benda-benda kotor sebagai obat. Nah, Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu juga memberikan komentarnya tentang minuman yang memabukkan. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah tidak membuat kalian sembuh dengan apa yang Dia haramkan atas kalian. Ya, Allah tidak membuat kalian sembuh dengan apa yang telah Dia haramkan atas kalian. Ya, sesungguhnya tidaklah turunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan obat bersamanya. Ya. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Ada orang yang tahu obatnya dan ada orang yang tidak tahu obatnya. Nah, orang yang berobat dengan khamar itu tidak tahu obatnya itu. Dia tidak tahu bahwasanya khamar itu bukan obat. Jadi ada obatnya tapi bukan pada khamar. Ada obatnya tapi bukan pada khamar. Nah, diriwayatkan juga dari Abu Al-Ahwas ya bahwa seorang laki-laki datang kepada Abdullah seraya berkata, saudaraku sedang menderita sakit perut dan ia dianjurkan untuk minum khamar. Bolehkah aku memberikannya?
Maka Abdullah berkata, subhanallah, itu Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah, Allah tidak menjadikan kesembuhan itu dari benda najis. Sesungguhnya kesembuhan ada pada dua benda. Ya, yaitu madu. Madu adalah obat penyembuh bagi manusia, dan Al-Quran adalah obat penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Nah, jadi beliau mengarahkannya kepada obat yang obat fisik dan obat jiwa. Ya, obat secara fisik itu obat madu. Minumlah madu. Madu adalah obat penyembuh bagi manusia. Dan bacalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati atau dalam jiwa manusia. Nah, demikian ikhwanifiddina azani wa jami'. Jadi haram menjadikan khamar ya sebagai obat. Nah, karena dia adalah induk segala kekotoran. Ya, dan dia tidak pantas untuk dijadikan sebagai obat. Nah, sebab khamar itu penyakit, ya, bukan penawar penyakit. Dan tidak boleh dikatakan hukumnya darurat, sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamar dan tidak menyebutkan adanya hukum darurat. Berbeda dengan bangkai dan sejenisnya yang dihalalkan ketika darurat. Sebab manusia punya alternatif obat-obatan lainnya. Cara pengobatan lainnya yang sangat banyak, apalagi sekarang ini. Dan kita tidak dapat memastikan manfaat dari khamar itu sebagai obat, dan belum tentu itu adalah obat. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allahu jami'an. Nah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, seandainya kita mengatakan bahwa induk segala kekotoran ya yang Allah tidak menjadikan kesembuhan sama sekali di dalamnya itu, sesungguhnya khamar itu sendiri sangat membahayakan otak yang merupakan pusat akal pikiran. Nah, demikian ya. Khamar itu merusak akal pikiran, merusak, membahayakan otak. Sementara otak itu adalah ya kita katakan suatu perkara yang sangat vital. Jadi kalau kita mengobati seorang dengan merusak otaknya, ya tentunya ikhwan fillah azani Allah jami'an, kita bukan menyembuhkannya tapi kita telah merusaknya. Nah, demikian. Jadi janganlah kita berobat dengan khamar ya. Nah kemudian apakah alkohol ya digolongkan sebagai khamar? Apakah alkohol digolongkan sebagai khamar? Ya, ikhwan fillah azani Allah jami'an. Nah, ini mungkin sudah ada fatwa di dalam ya masalah ini ya, wallahu alam bisawab, mengenai penggunaan kita katakan khamar atau alkohol ya sebagai obat. Ya, kalau itu kadarnya sedikit dan tidak membahayakan, itu tidak mengapa, wallahu alam. Ya, takaran yang dibenarkan dan tidak jatuh kepada kondisi yang dia itu rusak akalnya, itu dibolehkan ya di dalam pengobatan, wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya itu bukanlah dikategorikan sebagai khamar ya, karena khamar itu adalah minuman. Ya, adapun zat yang dicampurkan pada obat-obatan itu adalah kadar yang sedikit yang tidak membahayakan bagi peminumnya, wallahu a'lam bishawab. Ya, dan itu tidaklah disebut sebagai khamar, itu belum masuk dalam kategori khamar. Karena kalau kita bicara alkohol, semua benda atau semua minuman itu bisa mengandung alkohol, tapi tidak memabukkan. Ya, bukan dijadikan sebagai khamar. Alkohol yang diharamkan adalah alkohol yang memang dirubah dan diciptakan, diproses menjadi khamar, yang menjadi minuman keras. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah tentang pertanyaan tersebut. Lebih dan kurang ya mohon maaf kalau ada keliruan, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya berkaitan dengan masalah ini. Wallahu a'lam. Ya, syukran jazakallahu atas jawabannya, dan mudah-mudahan untuk penanya dapat difahami. Dan mungkin jawaban tadi Ustaz, jawaban dari pertanyaan mengenai minyak wangi yang mengandung alkohol juga Ustaz ya? Oh iya, sama ya. Ya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari saudara kita yang berada di Bekasi dan Abdullah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, ada satu keluarga, yaitu ayah dan dua orang anak laki-laki yang semuanya sudah dewasa dan balik dan sudah berkeluarga. Semuanya pecandu khamr. Karena didikan dari ayahnya yang pemabuk, maka kedua anaknya tersebut pun ikut-ikutan yaitu mencandu khamr, sehingga kedua anaknya tersebut meninggal.
Dan alhamdulillah ayahnya tersebut bertaubat dan setelah itu rajin beribadah. Bagaimana dengan kondisi anak-anaknya yang di dalam kubur, Ustaz? Apakah dosa yang telah ditularkan kepada anaknya tersebut akan tetap menimpa kepada anaknya, dan bagaimana dosa anaknya yang tersebut, ya, apakah akan ditanggung oleh orang tuanya, Ustaz? Silakan. Ini merupakan perkara yang berat, ya. Akhwan fiddin azanillahu jami'an. Man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam, ya, falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yunqasu min auzarihim syai'a. Barang siapa yang mencontohkan satu perbuatan yang buruk di dalam Islam, kemudian baginya, ya, atasnya dosa yang dilakukannya itu, dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun. Ya, dan tanpa dikurangi dari dosanya sedikit pun. Jadi ini merupakan suatu perkara yang besar, ya. Nah, jadi hendaknya kita bertaubat dari dosa tersebut, dari dosa minum khamar ini, dan kita melaksanakan, ya, syarat-syarat dari taubat, ya, seperti kita segera berhenti dari dosa itu. Kemudian yang kedua, kita menyesali apa yang kita lakukan dahulu. Kemudian kita berazam untuk tidak kembali melakukannya, ya. Nah, adapun yang sudah berlalu, ya, tentunya tidak bisa kita, ya, putar ulang lagi, ya. Hendaknya kita sungguh-sungguh bertaubat dan menyertakan taubat kita itu dengan amal soleh, amal kebaikan, dengan iman dan amal soleh, ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, kemudian dia iringi taubatnya itu dengan iman dan amal saleh. Jadi hendaknya kita, ya, sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa minum khamar ini, ya, dari dosa minum khamar ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima taubat kita, ya. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita, ya, mengampuni dosa-dosa kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan salah satu tanda kita itu sungguh-sungguh bertobat adalah kita rajin menuntut ilmu, ya. Kita rajin menuntut ilmu. Kita tahu, kita sadar bahwasanya, ya, sebab kita masuk dalam dosa-dosa tersebut adalah karena kejahilan kita, karena jahilnya kita terhadap agama, jahilnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang membuat kita jatuh dalam dosa-dosa seperti itu. Maka hendaknya kita tebus itu dengan kita memperbaiki diri dengan, ya, rajin menuntut ilmu. Nah, untuk yang sudah berlalu itu, ya, kita mintakanlah istighfar, ya. Ya, untuk anak-anak kita ataupun orang-orang yang telah kita jerumuskan, ya, dengan dosa yang kita lakukan itu. Ya, kita mohon istighfar untuk mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Dan yang ditanyakan tadi, Ustaz, apakah ada doa khusus untuk meringankan anaknya agar diringankan azabnya di dalam kubur, Ustaz? Wallahu a'lam, saya tidak mengetahui adanya doa khusus, ya. Ya, tapi doa secara umum bisa kita baca. Adapun doa khusus, wallahu a'lam. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir, Ustaz, ya. Ada pertanyaan dari Ummu Syifa yang berada di Pondok Gede. Ustaz, apakah perokok dapat disamakan pelakunya dengan peminum khamar, Ustaz? Silakan. Ya, tadi kita sebutkan, Khonifuddin, bahwa ilat dari larangan minum khamar ini adalah merusak akal, ya. Merusak akal atau bisa memabukkan. Nah, itu ada kemiripannya dengan narkoba. Narkoba juga demikian. Narkoba itu juga dapat memabukkan dan dapat merusak fungsi akal. Ya, bisa dikiaskan hukumnya dengan khamar, yaitu narkoba. Ya, narkoba. Dan, ya, rokok itu adalah jenis narkoba yang paling ringan, yang paling ringan. Ya, dia dapat, ya, merusak kesehatan manusia, merusak jiwa manusia. Yang merusak diri mereka, ya, maka, ya, itu diharamkan hukumnya. Cuma, ya, tidak seperti pengharaman khamar, ya, tidak seperti pengharaman khamar, ya. Jadi hukumnya bisa disamakan, tapi tidak dari semua sisi,
Ya wallahu a'lam bishawab. Karena untuk khamar ini ada hukum hududnya, yaitu dicambuk ya 50 kali atau 40 kali. Dan ada beberapa hukum-hukum hudud yang berkaitan dengan khamar ini ya. Nah, adapun rokok tentunya tidak. Nah, tapi ya sama-sama diharamkan ya, sama-sama diharamkan dan sama-sama mendatangkan mudarat ya bagi pelakunya dan bagi orang lain juga ya. Jadi keburukannya bukan hanya sebatas pada diri sendiri saja. Khamar itu ya, kerusakannya bukan hanya sebatas pada diri orang yang minumnya, juga bagi, kerusakan bagi sekitarnya. Karena orang yang mabuk itu akan merusak dia, merusak alam sekitar dan merusak orang lain. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, rokok juga demikian. Dia dapat merusak dirinya sendiri dan dia dapat merusak orang lain ya, perokok pasif. Jadi hendaknya orang yang masih merokok segera bertobat dan berhenti dari rokoknya. Karena rokok itu tidak membuat gemuk dan tidak menghilangkan dahaga. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya, ia dapat merusak akal pikiran kita. Ia adalah candu yang dapat merusak kesehatan kita. Ya, dan ya jelas juga dapat merusak kantong kita dan dapat merusak orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi isinya adalah kerusakan. Berapa banyak kasus-kasus kebakaran ternyata pemicunya adalah puntung rokok. Nah, demikian. Jadi hendaknya ya istilahnya ahlun nar ya. Ya, ahlun nar maksudnya orang yang merokok, ahli api, karena kesana kemari bawa api, ya berhenti dari rokoknya ya, dan berhenti merokok segera. Jangan ditunggu-tunggu, karena berhenti rokok pelan-pelan itu nggak berhenti dia. Ya, pelannya sebentar, besoknya kencang lagi. Jadi hendaknya segera berhenti, nggak pakai pelan-pelan. Ya, rem kontan saja, campur rem tangan. Nah, demikian. Jadi betul-betul berhenti dan bertaubat dari dosa rokok tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya, karena waktu yang sudah habis. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan, Ustaz, silahkan. Ya, ikhwani fiddin azani Allah jami'an. Nah, ini adalah dosa besar yang ke-19 yang kita bahas berkaitan dengan khamar ya, dosa minum khamar. Dosa minum khamar dan hukuman bagi peminumnya. Ya, tadi sudah kita sebutkan ancaman-ancaman dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutnya sebagai rijis, sebagai kotoran ya, keburukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai amalus syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai ummul fawahish ya, sebagai induk dari segala dosa-dosa besar dan kekejian ya. Melalui khamar itu kita timbul permusuhan dan kebencian. Dan melalui khamar itu kita dapat meninggalkan zikrullah. Karena khamar kita dapat meninggalkan zikrullah dan dari salat. Nah, karena khamar juga ya ikhwani fiddin azanillah terjadi ya kita katakan permusuhan ya, kebencian yang tersebar di tengah-tengah manusia, rusaknya hubungan dengan Allah, rusaknya hubungan dengan sama manusia, itu semua disebabkan karena perbuatan dosa minum khamar ini ya. Berapa banyak kita katakan ya keluarga-keluarga yang berantakan karena khamar, berapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai karena khamar. Nah, berapa banyak kebaikan-kebaikan yang tersia-siakan karena khamar. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya khamar ini adalah ummul khaba'is, induk dari segala keburukan-keburukan. Orang yang minum khamar dan tidak bertaubat darinya, dia diharamkan minumnya nanti di akhirat. Dia akan diharamkan, ya, dia tidak akan mendapatkan minuman khamar ini nanti di akhirat kelak. Kemudian ya, apabila dia tidak bertaubat ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minuman tinatul khabal ya, keringat penghuni neraka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya selama 40 hari ya, 40 hari. Dan barang siapa yang datang bertemu Allah dalam keadaan dia candu kepada khamar ini atau dia menghalalkannya, maka ia datang kepada Allah, ia menemui Allah Subhanahu wa taala seperti ya seorang penyembah berhala. Dan Rasulullah menyetarakan ya khamar ini, perbuatan minum khamar ini, dengan perbuatan seorang yang telah berzina dengan ibunya ataupun bibinya sendiri. Nah, dan dia apabila dia mati, maka dia mati dalam keadaan kondisi jahiliyah.
dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah melaknat khamar ini, melaknat orang yang memeraskan membuat khamar, kemudian melaknat orang yang minta untuk dibuatkan peminumnya, yang minta diantarkan kepadanya, yang memikulnya, yang menjualnya, yang membelinya, yang menuangkannya, dan yang minta dituangkan untuknya. Nah, demikianlah ikhwan fillah azanillahu jami'an berkaitan dengan khamar ini. Mudah-mudahan kita semua ya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari khamar ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa bertobat ya dari kecanduan khamar dan menjauhi ya perbuatan yang buruk ini. Nah, demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.